Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nito Salimaula. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 5 dari kelas 12 CJB SMK Negeri 1 Cimahi. Pada kali ini, kelompok 5 akan membahas mengenai unjuk kerja terhadap konfigurasi teknis infrastruktur terhadap AS Bisnet. Nah, tugas ini ditujukan untuk memenuhi penugasan mata pelajaran infrastruktur as a service. Baik, langsung saja kita membahas paparan materi secara singkat mengenai penerapan routing pada PT Bisnet. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan mengenai paparan materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama di sini ada Muhammad Adnan, di absen 21, memiliki job desk untuk setting topologi dan IP address. Kemudian ada Muhammad Rizan, memiliki absen 25 dengan job desk konfigurasi dan pengujian. Kemudian anggota ketiga, sini saya sendiri, Nito Salimaula, dengan absen 26 yang memiliki job desk untuk memberikan paparan materi dan konfigurasi. Nah, sebelum itu, apa saja yang diperlukan sebelum melakukan konfigurasi? Yang pertama adalah topologi. Jadi topologi ini kita perlukan untuk sebagai media simulasi penerapan protokol BGP nanti. Jadi kita akan mendapatkan topologi ini dari website resminya Bisnet. Kemudian di sini jenis penerapannya adalah penerapan routing menggunakan protokol BGP. Nah, untuk informasi selebihnya mengenai penggunaan protokol BGP pada Bisnet dan topologi Bisnet akan ada pada website yang serupa. Untuk websitenya nanti akan saya isi di deskripsi video. Kemudian yang terakhir ada maksud bahan di sini adalah bahan untuk penerapan yang akan kita lakukan nanti. Di sini kita akan menggunakan CPT atau Cisco Packet Tracer dan kita akan membuat sebuah tabel addressing yang kita buat sendiri. Nah, di sini ada deskripsi singkat mengenai PT Bisnet. PT Bisnet ini merupakan sebuah perusahaan infrastruktur digital yang terintegrasi di Indonesia. Bisnet ini menyediakan layanan internet, data center, cloud computing, dan IPTV. Bisnet memiliki dan mengoperasikan jaringan fiber optik tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. Bisnet berdiri pada tahun 2000 sebagai Internet Service Provider atau ISP yang menyediakan kebutuhan internet untuk pelanggan bisnis. Pada tahun 2000, Bisnet menggunakan teknologi wireless dan in-building Ethernet sebagai jalur distribusi layanan internet Bisnet. Pada tahun 2005, Bisnet mulai beralih menggunakan jaringan fiber optik Bisnet sendiri untuk mendistribusikan seluruh layanan internet mereka dan network. Kemudian, berkat dukungan dari tim engineering dan penuh komitmen, Bisnet mulai merintis jalan untuk menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi dan multimedia terdepan di Indonesia. Nah, karena sebelumnya kita telah menentukan penerapan apa yang akan kita lakukan, di sini kita akan menjelaskan mengenai protokol BGP itu sendiri. BGP atau memiliki kepanjangan Border Gateway Protocol merupakan salah satu jenis protokol routing yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar autonomous system. Nah, BGP ini merupakan salah satu jenis routing protokol yang banyak digunakan di ISP besar seperti Telkomsel, Bisnet, XL, dan lainnya. BGP juga digunakan sebagian dari perbankan. Untuk BGP itu sendiri termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Nah, berikut ada timeline penerapan yang kita tetapkan. Di sini ada untuk yang pertama topologi dan IP address akan dikerjakan oleh Muhammad Adnan. Kemudian untuk konfigurasi tahap pertama akan dikerjakan oleh saya. Kemudian untuk konfigurasi tahap kedua dan pengujian akan dikerjakan oleh Muhammad Rizan. Baik, kita langsung saja ke penerapan protokol BGP pada Cisco Packet Tracer. Saya Muhammad Adnan akan membuat sebuah topologi jaringan.
Untuk pertama saya akan menampilkan sebuah PC dan juga laptop untuk klien, dan juga dua buah switch di samping PC dan laptop. Lalu ada router. Untuk routernya ada 3 buah router. Ada 6 buah router, bukan 3, salah. Lalu ada switchnya 3 buah switch, dan juga ada 2 buah server. Lalu kita akan membuat kabelnya. Untuk di router 5 giga, kita ambil gigabit internet 01 dan juga 01. Kita lurusin. Lalu selepas itu 00 sama 00 kurang bawah. Lalu dari router 3 ke router 2 kita ambil 01 dan juga 01. Lalu router 2 ke router 0 berapa? 0/0 dan juga 0/0. Lalu dari router ke switch kita pakai kabel biasa, kabel lurus, gigabit internet 01 dan juga flash internet 00, flash internet 01. Lalu flash internet 02 ke flash internet 01. Lalu dari router 2 ke router 1 gigabit 02. Jadi kita pakai kabel sama 01 ke flash internet 01. Lalu switch ke komputer flash internet 02 ke flash internet 00. Lalu dari router ke switch untuk menghubungkan server, kita router 02 ke flash internet 01. Lalu dari servernya ke flash internet 0 ke flash internet 03. Lalu server 0 flash internet 00 ke flash internet 02. Setelah itu kita konfigurasi laptop memberikan IP address. Kita kasih nama laptop apa namanya, laptop Bandung, klien Bandung. Lalu kita kasih IP address 192.168.100.2. salin konversi 200 ya, salah, maaf, seharusnya 200.
200 untuk PC1 Bandung, laptop Bandung 202. Lalu kita ke komputer, PC Semarang, kita kasih IP addressnya 192.168.100.2. Lalu servernya kita konfigurasi juga, konfigurasi IP address server data 1. Untuk IP-nya 172.168.100.2. Lalu server selanjutnya kita konfigurasi server data 2. Desktop IP config, Ctrl V langsung 168.100.3. Nah, setelah kita sudah konfigurasi klien dan juga server, kita konfigurasi router. Kita ambil router dari router ini, kita masuk config dulu. Router kita kasih nama router Equinix 9. Lalu kita CLI, enter, kasih perintah dulu untuk mengkonfigurasi, lalu config, lalu in G per 0, in G per 0, G 0 per 1, lalu IP addr 20.1.255 betul. Kita setelah itu mau SH, maka router Equinix sudah dikonfigurasi. Lalu kita lanjut ke router 4, kita konfigurasi, kita kasih nama dulu router POP Singapura, CLI in G0 per 0, IP addr 10.10.1.255.255.0. Kita lihat dulu, takut salah. Oke, benar. Lalu SH, berhasil ya. Lalu karena ada 2, kita exit, lalu konfigurasi lagi yang kedua, ini G0 per 1, IP addr 10.2.255.255.0. Berhasil lah. Lalu kita ke router 0, lalu masukkan IP addr 10.10.10.2. Kita lihat dulu, takut salah. Benar.
lalu konfigurasi lagi in G0/1 IP addr 10.10.20.1 SH. Lalu konfigurasi lagi exit ini yang kedua G0/2. Lalu IP addr 172.168.100.1 224 karena ada /27 ya, jadi 224. Lalu no SH. Nah, setelah Megapop Jakarta, router Megapop Jakarta berhasil, lalu kita ke router 2. Router selanjutnya kita kasih nama lagi router Bika Jakarta. Enter N lalu in G0/0 IP addr 255.0. Lalu no SH lagi, exit lagi, lalu conf lagi, kita konfigurasi yang ke selanjutnya ke 1 in G0/1 IP addr, berikan lagi IP addressnya 10.10.20.2. Pakai titik 55.255.0. no SH kembali. Setelah itu exit untuk keluar dari konfigurasi ini. Lalu kita konfigurasi yang kedua, yang ketiga in G02. Kita kasih IP addressnya 10.10.41. Lalu no SH. Nah, router Big Jakarta sudah terkonfigurasi. Lalu selanjutnya ke router berikutnya, kita kasih nama router Big Bandung. Sama dengan tadi. Lalu in G0/0 IP addr 10.10.30.2. no SH berhasil. Lalu exit lagi untuk mengkonfigurasi yang ke selanjutnya in G1 IP address 192.168.200.1
sudah terkonfigurasi, lalu kita selanjutnya router selanjutnya yaitu router yang ini, kita kasih nama router Big Semarang. Semarang kulihat, lalu lalu in G0/2 IP ADDR 10.42 lalu NOSH. Nah, berhasil. Lalu exit lagi, conf lagi, perintah yang ini onglek, lalu in G0/0 IP ADDR 192.168.100.1. Oh, netmasknya belum dimasukin ya. 255.255.255.0. lanjut NOSH. Nah, kan berhasil. Lalu setelah itu exit deh, exit. Nah, kita tunggu ini sampai hijau, yang kuning ini, maka sudah berhasil. Ya, terima kasih untuk tuh sudah ya. Baik, segitu dari konfigurasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam konfigurasi. Baik, langsung saja ya kita ke proses konfigurasi protokol routing BGP pada topologi kata BISnet ini. Jadi untuk penerapan protokolnya itu sendiri diterapkan pada router-router yang ada pada topologi. Di sini kita akan langsung saja pada topologi pada router yang pertama. Nah, router Equinix 9 ini telah kami tetapkan sebelumnya memiliki AS number 50. Jadi kita masuk dulu pada menu konfigurasi. Nah, yang pertama itu kita masuk pada menu konfigurasi routernya. Dengan memasukkan AS number dari router yang akan kita konfigurasi. Sini router BGP 50. Nah, setelah masuk pada menu router, di sini selanjutnya adalah command neighbor. Neighbor ini digabungkan dengan IP dari tetangganya. Di sini karena kita konfigurasi di Equinix 9, maka tetangganya di sini memiliki interface gigabit Ethernet 0/1. Jadi di sini kita masuk saja pada router POP Singapore yang memiliki interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, di sini kita lihat bahwa router dari gigabit Ethernet 0/1 ini adalah 20.20.10.2. Jadi kita masuk pada router Equinix kembali. Kita isikan dengan IP tetangganya, yaitu 20.20.10.2. Terus untuk selanjutnya command remote AS ini yaitu AS yang dimiliki oleh IP dari 20.20.10.2 ini. Karena pada tabel pengalamatan telah kita tentukan bahwa router POP Singapura ini memiliki AS number yaitu 100. Maka di sini kita masukkan 100. Nah, kemudian setelah kita memasukkan command neighbor dan remote AS ini, kita identifikasi atau kita setup networknya. Network ini network yang dimiliki dari tetangga yang telah kita masukkan.
0 dengan mesh 255 0. Nah, jika telah selesai, kita boleh exit atau tidak. Selanjutnya pada router kedua. Di sini ada router POP Singapura. Kita masuk ke tampilan command line interface-nya. Kita exit. Kemudian kita masuk pada konfigurasi routernya dengan cara yang sama. Tapi karena router POP Singapura memiliki AES yang berbeda, sehingga kita bedakan hanya di penomoran AES-nya itu sendiri. Di sini kita masuk ke router BGP 100 karena router POP Singapura memiliki penomoran AES yaitu 100. Nah, setelah masuk, kita masukkan kembali komen neighbor yang tadi telah kita lakukan pada router Equinix 9 ini. Neighbor. Karena pada router POP Singapura terletak di antara router Equinix 9 dan router Megapop Jakarta, sehingga router POP Singapura memiliki dua jaringan tetangga, yaitu pada Gigabit Ethernet 0/1 pada router Equinix 9 dan Gigabit Ethernet 0/0 pada router Megapop Jakarta. Di sini kita akan terlebih dahulu pada router Equinix 9 dulu. Kita masuk, kemudian kita lihat pada Gigabit Ethernet 0/1 memiliki IP address berapa. Nah, kita masuk kembali pada router POP Singapura. Kita isi 20 20 10 1 dengan remote AES-nya yaitu 50. Nah, maka akan ada status ya bahwa router POP Singapura dan router Equinix 9 ini sudah saling terhubung. Jangan lupa kita masukkan setup networknya. Dengan mesh-nya. Nah, jika sudah pada tetangga yang pertama, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap tetangga yang kedua, yaitu router Megapop Jakarta pada interface Gigabit Ethernet 0/0. Kita masuk ya. Kita lihat IP pada Gigabit Ethernet 0/0-nya ada 10.10.10.2. Kemudian kita kembali pada router POP Singapura-nya. Kita exit. Kita masuk kembali pada router BGP 100. Setelah kita masuk pada router BGP 100, kita setup neighbor pada router Megapop Jakarta-nya. Memiliki IP 10.10.10.2 dengan remote AES. Pada tabel pengamatan kita kelompok 5 telah menetapkan bahwa router Megapop Jakarta memiliki AES number yaitu 200. Sehingga di sini untuk remote AES-nya adalah 200. Nah, setelah kita masukkan remote AES, kita tetapkan network dari router BGP kita itu. Network 10.10.10.0 dengan mesh-nya. Nah, kita exit untuk keluar. Baik, untuk konfigurasi routing protokol BGP pada router Equinix 9 Global Internet dan router POP Singapura telah selesai. Selanjutnya untuk konfigurasi router Megapop serta router-router lainnya akan dikerjakan oleh Muhammad Rizan Devano. Dipersilakan. Ya, nama saya Muhammad Rizan dari kelas 12 IJB. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi yang telah dilakukan oleh Neto Salim Maula sebelumnya. Di sini saya akan mengkonfigurasi router Megapop Jakarta, router BIX Jakarta, router BIX Bandung, dan router BIX Semarang. Dan juga saya akan memaparkan hasil pengujiannya. Pertama,
Langsung saja. Pertama, saya akan mengkonfigurasikan router Megapop Jakarta. Lalu langsung saja ke mode konfigurasi terminal, konfig. Selanjutnya kita akan membuat router BGP untuk Megapop Jakarta. Setelah sesuai dengan konfigurasi router POP Singapura, kini saya akan konfigurasi router Megapop Jakarta. Yang pertama, sesuai dengan konfigurasi sebelumnya, pada penambahan IP address interface router Megapop Jakarta yang terhubung dengan router POP Singapura, nomor AS router Megapop Jakarta adalah 200. Jadi dalam pembuatan router BGP harus disesuaikan dengan nomor AS yang ditambahkan pada konfigurasi atau pada penambahan IP address router BGP. Karena di router POP Singapura, interface router Megapop Jakarta, nomor AS atau nomor router BGP-nya ada 200, maka kita harus membuat router BGP nomor 200 pada router Megapop Jakarta. Langsung saja. Selanjutnya kita akan menambahkan root atau menambahkan IP address interface router Megapop. Kalau kita router POP Singapura yang terhubung dengan router Megapop Jakarta. Misalnya kita tambah network IP address 10 10 10 1. Remote AS sesuaikan dengan nomor router BGP router POP Singapura, yaitu dengan nomor AS 100. Enter. Ya, terlihat dan kita sudah berarti sudah terhubung. Selanjutnya adalah menambahkan IP address router BIX Jakarta yang terhubung ke router Megapop Jakarta dengan IP address network dengan IP address 10 10 20 2 remote AS atau tepatnya nomor AS dari router BIX Jakarta itu adalah 300. Selanjutnya enter. Lanjutkan. Selanjutnya adalah menambahkan network address. Yang pertama kita akan menambahkan network address antara router POP Singapura dengan router Megapop Jakarta dengan network address network 10 10 dengan mask 255 nah, saya adalah menambahkan network address antara router Megapop Jakarta dan router BIX Jakarta dengan IP address network address 10 10 20 0 mas 255 lalu enter. Selanjutnya adalah menambahkan network dari server, karena router Megapop Jakarta terhubung dengan server, maka kita akan menambahkan network address supaya bisa ikut routing. Kita akan menambahkan network address. Kita akan cek sebentar. Sudah terlihat di sini IP address berapa, berarti network address-nya. Network address-nya adalah 72 168
100, 0 dengan emas, 255, 255, 255, 224. Setelah enter untuk lanjutkan, lalu exit. Selanjutnya adalah selanjutnya dalam konfigurasi. Ya, perkenalkan saya Muhammad Rizan dari kelompok 5 kelas 12 IJB, ting BGP yang tadi sebelumnya kita lakukan. Yang sebelumnya itu konfigurasi router Equinix, router BGP Equinix, hingga router POP Jakarta. Kali ini saya akan membahas konfigurasi, lebih tepatnya saya akan menjelaskan konfigurasi routing BGP di router BIX Jakarta, router BIX Bandung, dan router BIX Semarang. Langsung saja kita buka di router BIX Jakarta. Ya, kita masuk ke dan kita langsung konfigurasi terminal. Selanjutnya saya akan buat router BGP dari BIX Jakarta ke Megapop. Yang pertama adalah kita akan membuat nomor router BGP yang sesuai dengan routing di Megapop. Ya, bisa lihat di bagian di sini kita sudah merutekan Megapop, router Megapop Jakarta ke BIX Jakarta. Bisa terlihat ini IP interface-nya, IP interface yang terhubung, IP interface router BIX Jakarta yang terhubung dengan router Megapop Jakarta. Dan bisa lihat ini remote AS-nya yang sudah disetting 300. Maka di router BIX Jakarta, untuk membuat router BGP-nya, nomor router BGP yang harus dimasukkan adalah 300 supaya sesuai dengan routing BGP, atau lebih tepatnya supaya sesuai dengan konfigurasi routing BGP. Langsung saja ke router, konfigurasi router BGP sebagai nomor 300. Selanjutnya kita akan merutekan router BIX Jakarta ke router BIX Megapop. Yang pertama itu kita sudah membuat router BGP dengan AS300 sesuai dengan konfigurasi router Megapop Jakarta. Selanjutnya adalah kita akan mendaftarkan IP address dari interface router yang terhubung dengan nomor BGP 200 sesuai dengan. Kita akan merutekan atau mendaftarkan IP address dari interface router Megapop Jakarta. Saja network dengan IP interface atau IP address interface 10 1. Dan untuk remote AS-nya sendiri kita harus memasukkan nomor AS router BGP Megapop Jakarta, karena di sini sudah dikonfigurasi router BGP nomornya 200, maka di konfigurasi sini remote AS-nya harus 200 juga. Karena jika tidak sesuai maka akan terjadi error dan harus diganti atau harus dikonfigurasi ulang di pengaturan networknya.
Nah, selanjutnya kita akan menambahkan network address network router BIX Jakarta dan router Megapop Jakarta. Dengan masnya 255. Ya, selanjutnya kita akan mendaftarkan IP address dari interface router BIX Semarang dan router BIX Bandung. Yang pertama kita akan mendaftarkan IP address router BIX Bandung terlebih dahulu. Interface-nya untuk router BIX Bandung, interface yang terhubung dengan router BIX Jakarta memiliki IP address 10.10.30.2. Maka kita akan mendaftarkan IP address interface tersebut, lalu kita tambahkan nomor AS-nya, lebih tepatnya nomor dari router BGP-nya 400. Lalu kita tambahkan network address IP interface yang terhubung dari router BIX Bandung ke router BIX Jakarta. Selanjutnya kita akan mendaftarkan IP address interface dari interface router BIX Semarang yang terhubung ke router BIX Jakarta. Kita lihat dulu IP router dari router BIX Semarang yang terhubung ke router BIX Jakarta. Ya, di sini terlihat IP address interface yang terhubung ke router BIX Jakarta dari router BIX Semarang. IP address-nya adalah 10.10.40.2. Maka kita akan mendaftarkan IP address tersebut. Lalu kita masukkan nomor router BGP atau nomor AS dari router tersebut. Nomor AS 500. Lalu kita tambahkan network tersebut. Tambahkan IP network address dari interface router BIX Semarang terhubung dengan router BIX Jakarta. Kita tambahkan network address-nya bersama dengan mask address-nya. Ya, konfigurasi router BIX Bandung. Setelah router BIX Jakarta dikonfigurasi, selanjutnya dalam konfigurasi router BGP di router BIX Bandung. Masuk ke menu konfigurasi, lalu kita membuat nomor routing router BGP-nya, karena di Megapop, lebih tepatnya di router BIX Jakarta, untuk penambahan IP address routing di interface router BIX Bandung, remote AS atau AS
number atau BGP number atau router BGP numbernya sudah di set di 400, maka di router BIX Bandung kita harus membuat juga router BGP dengan nomor 400 sesuai dengan konfigurasi router BIX Jakarta. Lalu kita akan tambahkan IP address interface router BIX Jakarta yang terhubung dengan router BIX Bandung. IP address-nya bisa dilihat router BIX Jakarta. Interface yang terhubung ke interface yang terhubung ke router BIX Jakarta ke router BIX Bandung adalah IP address 10.10.30.1. Maka dari itu tambahkan IP address-nya 10.30.31. Sesuaikan nomor remote AS yang ada di router BGP router BIX Jakarta, yaitu nomor 300. Lalu selanjutnya tambahkan lagi network address. Network address router BIX Bandung ke router BIX Jakarta dengan MAS 5. Selanjutnya kita akan tambahkan network address dari klien yang terhubung ke router BIX Bandung. Address-nya adalah 192.168.200.0 dan MAS 255.255.255. Tekan enter. Selanjutnya dalam konfigurasi router BIX Semarang, langsung saja masuk ke mode konfigurasi terminal. Router kita tambahkan konfigurasi router BGP dan nomor router BGP 500 sesuai dengan konfigurasi router BIX Jakarta. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan IP address interface router BIX Jakarta yang terhubung dengan router BIX Semarang. Dengan nomor router BGP 300. Sudah up. Selanjutnya kita akan menambahkan address dari router BIX Semarang terhubung ke router BIX Jakarta dengan nama address selanjutnya menambahkan network address dari klien atau PC klien di Semarang. Network address 192 dan network address-nya 192.168 100 MAS 255 255 255. Selanjutnya adalah pengujian.
sekarang pengujian pertama adalah kita akan melakukan ping dari PC client Semarang ke laptop klien di Bandung. Kita akan buka saja ke desktop dan kita buka command prompt. Kita ping laptop klien Bandung dengan IP 192.168.202. Ya, bisa terlihat sudah sukses meskipun di awal request timeout karena masih dalam tahap ACK atau triple handshaking, karena baru melakukan ping, maka awalnya request timeout, tapi karena sudah menjalani triple handshaking, bisa terlihat PC atau lebih tepatnya laptop klien Bandung membalas ping dari PC klien di Semarang. Selanjutnya adalah kita akan melakukan uji jopping dari PC klien Semarang ke server 0 dengan IP 172.168. Maaf, ke server 0 172.168 102. Ya, sama seperti sebelumnya, awalnya itu request timeout, tapi karena sudah melalui proses ACK, jadi ping pun dapat dibalas oleh server 0. Terlihat kita sukses di reply 3 kali reply, 3 kali ada reply atau balasan. Selanjutnya pengujian selanjutnya adalah kita akan melakukan ping dari laptop klien Bandung ke server 1. Kita akan melakukan ping server 1 dengan IP 172.168.103. Ya, sudah terlihat balasan, 3 kali balasan dari server 1. Sudah sukses melakukan routing BGP. Semua jaringan sudah saling terhubung. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan ping ke server 0. Apakah benar-benar sudah terhubung? Ya, bisa terlihat sudah ada balasan ping dari server 0 ke klien Bandung, ke laptop klien Bandung. Routing BGP atau konfigurasi routing BGP telah berhasil. Di pengujian pun saat melakukan ping sudah saling terhubung, dengan hasilnya reply atau sukses dari masing-masing server dan klien bisa melakukan ping, jaringan sudah terhubung. Begitu saja konfigurasi dari routing BGP. Saya kembalikan ke Nito Salim Maula. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi-materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan maupun tulisan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.